Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Haleluya, puji Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, kita tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, sambutlah Yesus. Untuk Bapak Oki masuk dalam doa pembukaan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang tinggal dalam kami berdoa.
Di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Di rumah doa-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Pada kasih dan anugerah-Mu yang kami terima setiap hari ya Tuhan Yesus. 6 hari kami bekerja ya Tuhan. Inilah hari yang Kau jadikan ya Tuhan Yesus, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Allah kami yang kami sembah yang hidup. Juru selamat kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berfirman mengajari kami ya Tuhan Yesus. Carilah, maka kami akan mendapatkan apa yang kami cari ya Tuhan Yesus. Ketuklah pintu, maka kami akan dibukakan pintu oleh Engkau ya Tuhan. Karena Engkau pemegang kunci surga ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang mengerti segala bahasa kami ya Tuhan Yesus. Walaupun kami sering bergumul dan berdoa, tidak berkata-kata, tapi Engkau mengerti ya Tuhan Yesus apa yang kami gumulkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami boleh menyembah Engkau ya Tuhan, memuji dengan kebaikan Kau setiap hari. Kami diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang ambil bagian ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau berkati. Kau berikan roh hikmat dari Engkau Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan bagi Bapak Gembala kami yang akan melayani, membawakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh pakai biar-biar Kau tersembunyikan berkat kesalinan, biar yang tampak sinar kemuliaan saja Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan menyinari kami Tuhan Yesus. Biar kami pulang bersorak-sorai untuk kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memuji menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Seorang saudara, kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pujian. Datang pada Tuhan. Haleluya. Sudah tiba waktunya, bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya. Bila hari terasa berat, tak seorang pun mengerti beratku. Ku tanya
Ampunilah kehidupan kami yang ingin senantiasa merasakan dan menikmati Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sekalipun kami banyak mengalami tantangan dalam hidup ini, tetapi terima kasih sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang sangat baik. Ketika kami datang di altar Tuhan, kami dapat menikmati kuasa Tuhan berkarya. Dan teruslah Engkau nyatakan kekuatan-Mu dalam hidup kami, agar kami dapat melangkah di hari-hari ini benar-benar dengan iman, keyakinan, percaya yang sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat menikmati mujizat lewat mujizat terjadi dalam hidup kami. Bapak, terima kasih, terimalah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Allah, berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua, karena kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami benar-benar dapat merasakan dan menikmati di dalamnya ada kuasa, dan kami pasti diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, biar kiranya Engkau yang akan terus berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah yang saya yakin saudara-saudara bahwa apa yang akan kita dengar firman Tuhan, atau kita akan mengangkat satu tokoh di dalam firman Allah, dan kemudian itu bisa kita sesuaikan dengan percaya kita, dengan keyakinan kita, dengan perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Baik, mari kita akan melihat judul khotbah pada saat ini adalah hamba-hamba Tuhan harus menyatakan kebenaran. Jadi makanya saya katakan tadi, tokoh yang nanti kita akan melihat sebentar, kita jadikan itu sebagai satu contoh dan teladan, dan kita kemudian sesuaikan dengan kehidupan kita, dengan perjalanan kita. Jangan sampai misalnya kita berpikir ini kan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi kalau kita belajar firman Allah, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Sehingga firman ini bukan hanya ditujukan buat hamba Tuhan saja, tetapi juga buat semua anak-anak Tuhan, buat kita semua. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-6. Jadi kita di sini saya mencatat Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan menyatakan kebenaran jika seizin Tuhan. Jadi hamba Tuhan juga itu harus diizinkan oleh Tuhan, harus dikehendaki oleh Tuhan. Jadi enggak seenaknya, ya, karena mentang-mentang hamba Tuhan apa aja dia bisa omongin, ya, apa aja dia bisa sampaikan. Sudah tidak dasarnya firman juga dia sampaikan. Kan ada yang seperti itu saudara ya. Tetapi kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Saya perhatikan saudara, Rasul Paulus dia sangat hati-hati untuk dapat menyampaikan, sekalipun itu adalah kenyataan yang dia alami, yang dia rasakan, tetapi dia tidak sekonyong-konyong untuk kemudian tampil memberitahukan apa yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan melalui dia. Nah, kita melihat di sini saudara, di dalam ayat ini berkata, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga,
Aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Nah, kita lihat saudara, bahwa hamba Tuhan harus menyatakan kebenaran, dan ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat kepadaku dan padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, di sana menyatakan bahwa Rasul Paulus dia tidak mengatakan secara langsung bahwa ini aku yang mengalaminya, tetapi dia memberikan seperti satu alasan bahwa ada seorang, gitu. Ya, ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca ada seorang, padahal sebenarnya dia lagi mengatakan tentang dirinya. Sebab yang dia mau katakan ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang dahsyat, yang belum pernah terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi itu dirasakan atau dialami oleh Rasul Paulus. Lebih baik kita baca di dalam ayatnya yang kedua, apa yang dikatakan di sana. Nah ini saudara ya, sebenarnya dia lagi mengucapkan tentang dirinya, tapi dia ini merupakan satu hal yang boleh dikatakan kerendahan hati daripada Rasul Paulus, yang bahkan kan dia pernah katakan bahwa apa yang dulu dia anggap sesuatu yang luar biasa, setelah dia ikut Tuhan semuanya menjadi sampah. Makanya ketika dia melihat atau dia dinyatakan oleh Allah sesuatu yang luar biasa, dia sangat berhati-hati mengungkapkan. Bahkan dia tidak mau menonjolkan diri, oh ini aku nih, enggak, ya. Tetapi dia katakan begini, aku tahu tentang seorang Kristen. Sebenarnya dia sekali lagi dia sementara mengucapkan tentang dirinya sendiri. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah saudara-saudara, mungkin kalau misalnya kita hanya membaca biasa-biasa saja, ya itulah dialami oleh seorang yang dikatakan tadi orang Kristen yang menuju kepada Rasul Paulus. Tetapi kalau kita mendalami arti dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ini berbicara sorga loh saudara. Ada haleluya. Kalau berbicara sorga berarti berbicara tentang kemuliaan, tentang berkat, tentang hal-hal yang dahsyat yang dialami oleh orang yang percaya. Tetapi sekali lagi saudara, Rasul Paulus dia tidak mengungkapkan tentang siapa yang sebenarnya dirinya yang mengalami hal itu. Tetapi dia katakan bahwa dia diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ternyata sorga itu ada tingkatannya. Kan ada seperti Ayub mengatakan ada anak-anak Allah bertemu dengan Allah, ada juga iblis datang. Kalau secara logika kan, iblis kan sudah diusir dari sorga, yaitu Lucifer. Mana bisa lagi bertemu dengan Allah, dengan Tuhan. Tetapi kenapa di situ dikatakan iblis juga datang menghadap Allah? Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan di mana Allah itu ada di dalamnya, ya, di mungkin kalau misalnya kita katakan bumi ini mungkin tingkat yang pertama kali ya, kan bumi ini juga bisa dikatakan sorga. Lalu ada tingkat yang kedua, ya, di langit di atas bumi ini.
Nah, kemungkinan kalau mungkin kita belajar firman, kan di langit ini juga di atas kita ini kan ada Allah. Amin. Lalu firman Allah katakan bahwa ada roh jahat yang melayang-layang di udara. Gitu. Jadi kemungkinan saudara-saudara pertemuan antara yang dikatakan di dalam Ayub itu adalah pertemuan anak-anak Allah, ya, itu diterjemahkan malaikat, ya, dengan iblis itu mungkin kemungkinan ya di tingkat yang kedua. Nah, di tingkat yang ketiga yang dialami oleh Rasul Paulus adalah sesuatu yang saya yakin itu merupakan satu tingkat yang kemungkinan saja saudara itu hanya bisa dirasakan, dialami oleh manusia yang diizinkan oleh Tuhan, ya, ya seperti Rasul Paulus ini dan Allah. Dia bertemu di sana, dan saya percaya saudara, kalau ini berbicara tentang sorga, berarti berbicara tentang bagaimana kedekatan Allah dengan Rasul Paulus. Tetapi sekali lagi saudara, seorang hamba Tuhan ini, Rasul Paulus ini, dia tidak kemudian dia mengungkapkan, oh ini siapa saya, gitu. Ada kan sekarang saudara, tapi tidak ada di sini, tapi di luar sana banyak. Yang ditonjolkan adalah pendeta, gitu. Walaupun dilengkapi dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang manis, tetapi saudara, kalau kita melihat apa yang dinyatakan atau apa yang dikatakan, kita lihat tentang Rasul Paulus ini saudara, maka kita perlu belajar di sini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, atau katakanlah sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup dengan tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan kepada manusia. Sebab ini saudara-saudara merupakan satu poin yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah, bagaimana sikap kita. Katakanlah misalnya saya yang Tuhan izinkan menyampaikan kebenaran firman Allah, lalu kemudian dengan begitu gampangnya saya membuat satu bahasa yang saya susun sedemikian rupa, yang sebenarnya itu sudah bukan firman Allah lagi. Nah, Rasul Paulus kan di sini dikatakan bahwa 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Aku yang mengetahui, Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Tetapi sebelumnya kan Rasul Paulus dia berbicara bahwa ada satu kebenaran yang tadi kita maksudnya yang di dalam ayat 6 tadi, dia sudah berbicara tentang kebenaran. Dia tidak mau lari dari apa yang menjadi konteks yang Tuhan izinkan dia alami, dia rasakan, sehingga benar-benar yang dia nyatakan itu hanyalah kebenaran. Kalau kita kembali kepada ayat yang ke-6 tadi saudara, coba kita lihat lagi ayat yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, artinya saudara, kalau Rasul Paulus mau sombong, ya kira-kira seperti itu ya, bisa. Latar belakangnya luar biasa. Dia adalah seorang yang pintar. Kalau hanya misalnya melihat dari segi itu, Rasul Paulus dia katakan bahwa sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Dia bukan orang sembarangan sebenarnya. Dia punya alasan untuk menyampaikan sesuatu yang bisa dia andalkan. Boleh katakan seperti itu kira-kira. Karena aku mengatakan kebenaran. Jadi semata-mata yang dimunculkan, yang diungkapkan, yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kebenaran, tidak ada yang lain.
Nah inilah yang perlu kita teladani sebagai orang yang percaya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, benar-benar kita itu mewujudkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kita nyatakan kebenaran itu untuk dapat disampaikan. Ya, inilah saudara-saudara yang Tuhan izinkan kepada Rasul Paulus. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-8, ini masih berbicara tentang keberadaan daripada Rasul Paulus. Dia katakan begini, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Dia katakan kalau seandainya juga dia mau bermegah, ya misalnya saudara-saudara, ada banyak pelayanan Rasul Paulus, dia mengalami banyak mujizat. Misalnya dia doakan orang sakit sembuh, dia kan bisa bermegah di situ. Kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, dia bisa bermegah di situ, saudara. Saya sebenarnya dalam hal ini seringkali juga merasa risih, misalnya KKR, kesembuhan ilahi. Sebenarnya sih tidak ada salahnya di situ ya. Tetapi seringkali saudara, kalau seandainya kemudian pendetanya sudah ditonjol-tonjolkan, oh dia punya karunia ini, dia punya ini, bla 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 bla. Sebenarnya itu sudah kurang enak sebenarnya ya. Karena itu kan sebenarnya yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kuasa kepada seseorang. Jadi kalau melakukan akan hal itu, lakukan saja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya ini menurut saya, saudara ya. Apa saya salah? Tapi saya kira kalau kita melihat keberadaan daripada Rasul Paulus, saudara, bahwa dia selalu menjaga dirinya. Jangan sampai dia salah dalam menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan kita kenal, saudara, dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa loh. Setengah lebih dari perjanjian baru dia yang menulis kitab 14 kalau tidak salah. Sementara kan perjanjian baru itu adalah ada berapa kitab? 27. Betul ya? Betul. 14. Berarti kalau 14 kurang berapa? 27 kurang 14? 13. Dia kan yang lebih banyak menulis loh. Makanya saudara, dia katakan kalau dia mau bermegah karena kuasa itu dia miliki. Dia bisa saja dikatakan, bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun. Dia bisa bermegah di situ. Tetapi semuanya itu dikatakan bahwa untuk membangun, puji Tuhan. Jadi kuasa yang kita miliki, karunia yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk membangun. Amin. Dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan juga mempunyai hak ini, saudara, mempunyai modal ini, dikaruniakan. Ya, Tuhan mengaruniakan, dikatakan jika agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan. Jadi bukan diri sendiri. Kan banyak di luar sana yang ditonjolkan diri sendiri. Saya bisa ini, oh saya punya karunia ini. Aduh, saya kalau dengar itu juga tidak enak banget sebenarnya.
malu juga sebagai seorang hamba Tuhan, gitu kan? Karena dia akan menyampaikan itu atas nama hamba Tuhan loh. Jadi kalau atas nama hamba Tuhan kan berarti kita yang sebagai hamba Tuhan, kita harus lihat apakah dasarnya firman Allah atau tidak. Nah kalau tidak kan malu-maluin saudara. Makanya tidak heran saudara kalau ada orang misalnya berbicara sebenarnya itu cuma ditujukan kepada hamba Tuhan A, tetapi kan dia tidak sebut nama, dia hanya saprata hamba Tuhan. Berarti kan sudah semua hamba Tuhan terlibat di situ, betul apa betul saudara? Nah kita ini perlu berjaga, kita ini perlu hati-hati. Kita yang saya boleh katakan juga bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, hamba kebenaran. Sebab dulu kita menjadi hamba dosa, hamba kuasa kegelapan, tetapi sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Sebagai hamba Tuhan, tentu kita harus menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nanti mungkin minggu depan, karena ini masih panjang, ada dua hal tentang Rasul Paulus di sini, saudara. Minggu depan kita akan singgung tentang hukum Taurat, ya. Dan sekarang kita melihat tentang Rasul Paulus di sini, dia menyatakan hal ini, saudara. Kalau dia hanya mau bermegah, tetapi kemegahan itu pun, saudara, ya, dia sebenarnya tidak lakukan. Walaupun apa yang dia jalankan itu untuk dikatakan untuk apa? Membangun. Jadi kita anak-anak Tuhan, biar perkataan kita selalu membangun, bukan meruntuhkan. Ya, ada kan saudara sudah sakit, datang-datang, kamu banyak dosa sih. Ya bukan itu meruntuhkan itu. Kamu banyak salah sih, bertobat dong. Nggak tahu-taunya dia banyak dosa dari orang yang sakit itu. Gitu ya. Jadi kita harus hati-hati saudara, memperhatikan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, Tuhan izinkan, ya, untuk dapat dilakukan. Jadi apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu adalah seizin Tuhan. Kita akan melihat lagi saudara, semua jika seizin Tuhan akan dibukakan, ya, semua kalau itu seizin Tuhan pasti akan dibukakan. Ayat-ayat yang akan kita baca ini adalah merupakan juga satu perenungan buat saya, ya. Kita akan melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-26, juga di dalam sebentar Markus 4 ayat 22. Kita baca dulu. Matius 10 ayat 26 dikatakan begini, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kenapa saya katakan tadi bahwa kalau itu seizin Tuhan, nanti sebentar kita akan melihat bahwa kita melihat di sini saudara bahwa jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena mereka tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah saudara-saudara, kalau berbicara dosa, siapa yang mau buka-bukaan tentang dosa? Gak ada pasti. Betul saudara. Masa kita bohong di sana, kita ngomongin, wah saya bohong loh di sana. Gak ada kayaknya ya. Gak mungkin. Kalau ada yang seperti itu sih, itu perlu dipertanyakan kira-kira ya. Nah ini saudara, kita perhatikan bahwa apa yang dinyatakan di dalam ayat ini, kalau itu dilakukan
di tempat yang tersembunyi itu akan dibukakan. Dan dikatakan di sini bahwa jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saya baca ini saudara, saya takut juga saudara, karena saya masih ada kekurangan juga, kesalahan juga. Tetapi kalau ayat ini menyatakan seperti ini, maka saya memperhatikan begini, saudara. Dosa itu sekali lagi itu kan dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, misalnya seperti itu ya. Nah, kita melihat di sini, walaupun itu tidak diketahui oleh orang lain, itu akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau seizin Tuhan, ini sebentar kita akan melihat saudara bahwa ada juga dosa yang Tuhan tidak bukakan. Kalau seizin Tuhan, artinya saudara, kalau orang yang melakukan dosa ini dia berhenti bertobat, Tuhan bisa sembunyikan dosa itu. Kan Tuhan tahu saudara hati manusia. Amin. Tetapi kemudian kalau itu terus menerus dilakukan, itu pasti akan dibukakan pada waktunya. Dan cara Tuhan menurut pandangan saya di dalam ayat ini, cara Tuhan untuk membuka akan hal itu akan kelihatan dari kehidupan manusia itu, kehidupannya sehari-hari, baik dalam usaha, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, itu akan kelihatan. Itu akan muncul, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya saudara, bahwa misalnya contoh kita bikin dosa A, kok saya mengalami yang B ya, gitu. Dan itu dilihat oleh orang lain. Itu kan termasuk salah satu di mana Tuhan membuka kekurangan itu. Kok saya hidupnya kok susah terus ya. Nah, coba kita kembali perhatikan, apakah kita melakukan perbuatan yang tidak dilihat oleh orang lain, lalu kemudian disingkapkan, dibukakan, dan orang lain tentu mau tidak mau orang lain bisa melihat juga jadinya. Oh, ternyata kok kenapa dia susah terus ya? Tapi di sini tidak ada yang susah ya, saudara ya. Amin. Ada haleluya saudara. Karena kalau kita melihat di sini saudara, bahwa gampang sekali kita menyembunyikan kekurangan kita kalau seandainya Tuhan tidak bukakan. Dengan cara Tuhan, makanya saya katakan tadi, itu akan dibukakan seizin Tuhan. Nah, kita baca lagi ayat yang lain yang hampir sama di dalam Markus 4 ayat 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap. Kita kan saudara-saudara, khususnya ibu-ibu di luar sono, bukan di dalam sini. Ibu-ibu di luar sana, kalau sudah pongko-pongko, sudah ngomongin si A, si B, si C, wah itu sebenarnya misalnya kesalahan si A itu cuma satu, ditambah yang satu lagi jadi banyak. Padahal yang sebenarnya udah nggak salah diceritain, gitu. Nah, dikatakan di dalam ayat ini bahwa kalaupun misalnya ibu-ibu yang di luar sana, bukan di sini, ngomongin si A, B, C tadi, saudara, itu akan terungkap loh saudara. Kan di ayat ini dikatakan
Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Sampai dijadikan satu permainan kan saudara ya. Ada berapa orang di berderet gitu, lalu ada satu kata, ada kata misalnya aku tidak salah, misalnya kan dari yang pertama dikatakan aku tidak salah, udah yang kedua, dan kedua masih benar, aku tidak salah, yang ketiga sudah lain, aku memang salah, bisa aja berubah. Aku tadi tidak salah, jadi aku memang salah, atau dia hanya dengar aku salah, sampai ke yang kesekian itu sudah berubah. Nah itu kan dikatakan oleh firman Allah, saudara, kita perlu berhati-hati sebab tidak ada rahasia yang tidak akan tersingkap. Kita mulai merenungkan yang kira-kira saya ingin merahasiakan apa gitu ya. Sebab saudara-saudara, ini saya juga saya baca ayat ini, kok ini ayat ini vulgar banget gitu ya, menakutkan loh saudara. Siapa yang nggak takut? Misalnya kita berdosa di sana, lalu kemudian Tuhan nyatakan di tempat yang lain. Tetapi saudara-saudara, kita diingatkan melalui ayat ini, saudara, supaya kita bisa menyadari. Artinya kalau itu sudah salah, bertobat. Amin. Jangan terus-terusan karena nggak dilihat orang ini. Nah itulah saudara ya. Saya kan lakukan di tempat yang tersembunyi, orang lain nggak melihat. Tetapi firman Allah, kalau firman ini dinyatakan, berarti firman itu ya dan amin. Tidak mungkin Tuhan salah, tidak mungkin Tuhan bohong. Amin saudara. Ada ayat lagi yang dua ayat lagi yang di dalam Lukas 12 ayat 2 dan 3 yang hampir sama ya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, ayat 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Seperti tadi kan saya katakan contoh yang ibu-ibu di luar sana, bukan di dalam sini, yang ngobrol-ngobrol jelek-jelekin orang lain, itu dikatakan kan, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Jadi artinya saudara, sikap kita yang salah tadi itu akan kelihatan di terang melalui keadaan kita. Itu pasti terjadi loh saudara. Ya seperti saya katakan tadi, kenapa kok susah menunggu? Nah itu karena mungkin ini saudara dilakukan di tempat yang tidak kelihatan, tetapi itu akan muncul dalam kehidupan kita. Makanya saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita boleh menyembunyikan segala sesuatu yang tidak berkenan. Di hadapan Tuhan kita lakukan apa saja kita mau buat di luar sana. Tetapi sekali lagi saudara, itu akan dibukakan melalui kehidupan kita. Ada yang memang misalnya kita dosa A, itu akan kita dapatkan dosa A itu. Karena ada firman Allah katakan, kalau kita menabur dengan angin, kita akan menuai dengan puting beliung. Ya kan? Kita menabur, misalnya menabur, oh nanti jangan sampai saudara kan saya cuma bikin dosa ini, kok kayaknya penderitaanku kok banyak banget gitu loh. Nah itu harus kita lihat saudara, karena mungkin Tuhan sudah ingatkan, nggak mau dengar, nggak mau lakukan perintah Tuhan, makanya numpuk. Yang seperti kemarin minggu saya katakan, 1 oke lah, sampai 10 masih bisa diangkat pakai tangan satu lagi, 20 masih bisa diangkat, udah bisa 2 tangan, 50
udah pakai pundak. Kalau sudah 100, ketutup kita dengan hal itu. Udah nggak bisa diangkat lagi, udah berat mau diangkat, matilah kita. Nah ini saudara, jangan sampai itu terjadi, dan kita berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada kita supaya kita diberikan kemampuan untuk lepas daripada ikatan dosa yang seringkali itu sudah nempel kayak perangko. Tapi di sini sih tidak ada. Saya berbicara tentang orang yang di luar sana. Haleluya. Puji Tuhan. Nah kita lihat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Raja Daud yang berbicara tentang ada dosa yang disembunyikan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Yang saya katakan tadi kayak tidak dimunculkan oleh Tuhan. Ya. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Ditutupi. Saya curiga ini Daud ini juga banyak dosa kayaknya ya. Bukan hanya yang muncul misalnya dia berbuat zina dengan Betseba, dia menghitung rakyatnya, bukan hanya itu mungkin masih ada dosa-dosa yang lain, tetapi ditutupi oleh Tuhan, tidak dimunculkan. Kenapa? Karena Raja Daud kalau kita melihat pada waktu dia melakukan pelanggaran, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia menyadari, oh Tuhan ini adalah kesalahan. Sehingga mungkin banyak dosa yang ditutupi, mungkin juga kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saudara, kalau dosa itu tetap ada dalam hidup kita, satu saat Tuhan akan bukakan. Tetapi kalau seandainya kita menyadari diri, oh Tuhan ini adalah dosa, saya minta ampun kepada Tuhan, Tuhan bisa tutupi, bisa tidak dibukakan. Dan ini adalah merupakan pengakuan daripada Raja Daud yang kita kenal sebagai seorang raja yang jujur, yang setia, yang taat, yang selalu ingin datang kepada Tuhan melalui pujian, melalui penyembahannya, sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Daud selalu diterima oleh Tuhan. Tidak ada yang menghalangi dia. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi saudara, saya mau katakan, kalau kita sudah sadar, peduli amat dengan omongan orang lain. Amin. Kita kan suka gak enak, nanti saya diomongin. Gak perlu saudara takut. Sebab dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena manusia saudara-saudara seringkali nggak mau mengampuni orang lain. Manusia seringkali ingat terus, sudah puluhan tahun lalu tetap dia ingat kesalahan orang lain, tetap dia hitung-hitung gitu. Nah kita anak Tuhan nggak boleh loh saudara. Tuhan aja mengatakan bahwa dia berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Coba bayangkan saudara-saudara, kalau seandainya saudara tahu kekurangan saya, lalu kemudian sudah tertanam di dalam pikiran saudara, saudara pasti sungkan untuk datang beribadah. Kenapa? Saudara ingat terus, oh Bapak Gembala punya kekurangan ini. Ngapain saya beribadah di sana? Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan manusia? Mungkin saja saudara-saudara atau bisa
saudara tahu misalnya, sudah berubah, sudah bertobat, kesalahan itu masih nempel di pikiran saudara, berarti kita sudah melebihi Tuhan dong. Iya kan? Berarti kita sudah menganggap bahwa saya itu lebih hebat dari Tuhan. Tuhan saja dia dikatakan bahwa dia tidak memperhitungkan kesalahan kita, tetapi kita selalu mau memperhitungkan. Berbagai manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Nah ini saudara ya. Jadi artinya saudara, kalau Tuhan sudah tidak memperhitungkan dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita, jangan kemudian kita buat lagi. Orang penipu kan begitu. Suka bohongin orang. Mana bisa kita bohongin Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Ada ayat-ayat referensi yang sudah juga saya pernah sampaikan, karena ini adalah berbicara tentang hamba Tuhan. Jadi yang kita tahu bahwa di dalam Yeremia pasalnya yang kelima itu mengungkapkan tentang keberadaan orang Yehuda, di mana mereka itu tidak peduli dengan Tuhan. Ya, ada pada waktu itu mereka betul-betul terpuruk sampai hamba Tuhannya itu udah gak ada yang benar pada waktu itu, katakanlah seperti itu ya. Ya mungkin kecuali Yeremia. Nah, Yeremia dia memperhatikan dan dia mencatat bahwa keberadaan daripada hamba-hamba Tuhan ketika itu enggak lagi peduli tentang kebenaran firman. Ya, di dalam Yeremia pasal yang kelima, kalau ayat yang ketiga kan sudah sering saya katakan atau ungkapkan. Coba kita baca saja ya beberapa ayat di dalam Yeremia pasal yang kelima ini. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Kita loncat ayatnya yang ke-12. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Ayat 13. Para nabi akan menjadi angin. Kita lihat saudara, ini nabi berbicara tentang hamba Tuhan. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Nah, lompat ayat yang ke-23. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. 24. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Ini sebenarnya berbicara tentang berkat yang tidak terpikirkan oleh orang Yehuda ketika itu. Ya, karena mereka tadi dikatakan dalam ayat 3 kan, ditegur nggak mau dengar, dipukul nggak merasa sakit. Mereka buat kepala mereka lebih keras daripada batu. Ya, jadi dikatakan di sini mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan. Nggak muncul loh di dalam hati mereka. Ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadanya. Jadi bukan Tuhan tidak akan membukakan jalan, bukan Tuhan tidak
akan memberikan hujan berkat. Tetapi dikatakan kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Tuhan sudah menyediakan berkat. Tuhan sudah membukakan jalan untuk mereka dapat melakukan. Tetapi mereka tertutup. Sulit untuk melangkah, melakukan kebenaran firman Allah. Ya, bahkan dikatakan bahwa dosa menghambat yang baik daripadamu. Tuhan selalu menyediakan yang baik. Amin. Ada haleluya saudara. Tetapi dosa yang sekali lagi berulang-ulang menjadi rutin, itu yang dapat menghalangi hal yang baik yang dari Tuhan. Ayat yang ke-31 masih berbicara tentang hamba Tuhan. Para nabi bernubuat palsu. Nah, itu saudara ya. Makanya kita perlu hati-hati saudara. Kalau kita mendengar sesuatu, kita perlu melihat kebenaran firman Allah. Apakah dia berbicara tentang kebenaran firman Allah, dasarnya adalah kebenaran firman Allah atau tidak? Kalau tidak ada dasar dalam kebenaran firman Allah, sebab kalau kita melihat firman Allah itu sudah sempurna. Kita bernubuat pun saudara harus dilihat dari firman, gak asal-asalan. Apakah kita bernubuat itu sesuai dengan kebenaran atau tidak? Sebab kita melihat di dalam ayat ini kan ternyata ada nubuat palsu. Ya, para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, asal-asalan. Pada waktu saya melayani di UI ya, di komunitas Trivena, ada doa saya senang dengar doa dari dia menyampaikan doa syafaat. Di dalam doa itu dia berkata begini, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah yang benar-benar di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Dan memang saudara-saudara mau bilang apa? Saya pernah tanya kepada Om Hani begini. Nah, ini ngomongin yang lain lagi. Karena seringkali begini saudara, ada komunitas yang sudah ambil misalnya satu ayat, lalu kemudian sudah yang disampaikan itu ada diri sendiri, jalan ke sana, jalan ke sini, pengalaman ini, pengalaman itu. Sebenarnya tidak begitu, tidak apa-apa juga sebenarnya ya. Tetapi saya memperhatikan kepatutan di dalam pelayanan itu harus juga kita melihat, ya. Jangan sampai saudara-saudara yang seperti ini. Jadi saya katakan sudah Muhammad dulu, ada yang melayani nanti kalau dia sudah ambil ayat ini, dia khotbah, dia angkat pendeta ini, dia puji pendeta itu, dia omongin pendeta ini, dia omongin pendeta itu, jelek-jelekin dan lain sebagainya. Dan saya mengatakan kepada kalau Om Hani, dia juga menjadi satu contoh buat saya. Saya perhatikan, tidak pernah Om Hani kalau memberitakan firman, lalu kemudian bercerita tentang yang lain. Kesaksian aja saudara tentang diri Om Hani sendiri, kayaknya tidak pernah saya dengar. Padahal kalau mendengar pengalaman Om Hani di dalam pelayanan itu banyak sekali. Justru kami dengar dari orang lain. Misalnya di Irian, mau dijahatin oleh sesama hamba Tuhan, saudara. Kami dengar dari orang lain.
sama seorang pejabat. Dia nggak pernah ngomong tuh di mimbar. Banyak sekali pengalaman-pengalaman itu kami dengar dari orang lain yang dekat dengan pejabat itu. Nah, saya mengambil saudara-saudara, saya mencontoh ini bahwa menyampaikan kebenaran firman Allah, biarlah kebenaran itu saja yang disampaikan. Nah ini saudara ya. Dan kalau kita melihat bahwa para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang dan umatnya menyukai yang demikian. Banyak loh saudara yang dikatakan umatnya senang, walaupun seenaknya hamba Tuhan itu ngomong, banyak yang suka loh. Jadi saudara, kita harus perlu perhatikan di sini ya, agar supaya kita betul-betul mempunyai patokan dalam iman kita, dalam percaya kita, dalam keyakinan kita, supaya kita jangan salah. Saya pernah katakan begini, kalau saudara misalnya kasih status atau menyampaikan di grup, misalnya kan, saudara kan ada ayat-ayat yang sudah dirangkai begitu, atau kata-kata yang baik, saudara ya. Saudara harus lihat dulu, harus pelajarin dulu. Jangan asal-asal karena kata-kata yang bagus lalu langsung dikasih. Nah, kita lihat dulu ada latar belakang apa di dalam kata-kata itu. Kalau latar belakangnya misalnya kita lihat, oh kayaknya ini dari agama lain atau misalnya dari mana, ya jangan saudara. Karena rohnya itu kan sudah dinyatakan melalui kata-kata itu. Nah, kalau misalnya kita sampaikan, berarti kan kita juga sudah terlibat di dalam rohnya orang itu. Betul nggak saudara? Nah, kita anggap wah bagus nih. Tetapi sebenarnya kan di latar belakangi dari siapa yang menyampaikan. Nah, kita juga harus perhatikan saudara. Makanya saudara-saudara, kebenaran itu disampaikan sesuai dengan firman dan sesuai dengan kebenaran. Jadi bukan berlandaskan dari apa yang bagus saja, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita baca, ini kayaknya bagus. Tetapi kalau kita telusuri saudara-saudara yang membuat itu siapa misalnya, dengan tanpa kita sadari rohnya itu akan nyangkut ke kita. Kalau rohnya itu sudah nyangkut ke kita saudara, kita anggap itu sesuatu yang menjadi kebenaran, padahal sebenarnya bukan. Makanya kalau saudara masih ingat, saya pernah katakan, hati-hati kalau kita menyampaikan, walaupun itu kelihatan firman saudara. Amin. Ada haleluya. Terkenal. Puji Tuhan. Jadi tetapi sewenang-wenang umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Yang saya kalau sangkut pautkan dengan kalau Tuhan menyatakan, ya, kalau Tuhan pada waktunya nyatakan sesuatu itu, siapa yang bisa larang? Siapa yang bisa tahan? Yehuda, mereka awalnya melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka melanggar firman Allah, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, mereka melakukan aktivitas pelayanan, kelihatan pelayanan, tetapi tidak dasar kebenaran firman Allah, asal-asalan saja. Nah ini saudara-saudara, kalau nanti datang kesudahannya, apa yang akan terjadi dengan mereka yang melakukan itu? Jangan sampai saudara-saudara, sudah kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami penderitaan, baru kita sadar
Oh, kenapa dulu saya tidak berubah? Kenapa dulu saya tidak sadar? Kenapa dulu saya tidak bertobat? Misalnya seperti itu. Tetap saja saya terikat dengan dosa. Firman Allah sulit untuk dilakukan. Kalau kemudian Tuhan nyatakan dengan penderitaan, dengan ujian, dengan tantangan, mau buat apa kita, saudara? Kalau Tuhan sudah pada waktunya lalu kemudian sudah nggak ada kesempatan, gimana? Amin. Ada haleluya. Beritakanlah, sampaikanlah firman, sampaikanlah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita. Ya, Tuhan memberkati. Dan nanti kita sambung lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya, minggu depan ya. Kita akan sambung dengan yang lain, yang Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan menyatakan kebenaran untuk dilakukan oleh orang percaya, ya, untuk dilakukan oleh orang percaya. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian yang sudah dinaikkan tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, saya serahkan kepada Ibu Kepala. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pujilah nama-Mu ya Tuhan kami selama-lamanya. Kami boleh bersyukur pada siang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sama dengan kami pada siang hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Tuhan senantiasa menolong memberkati akan setiap kehidupan kami. Engkau mengenal setiap keberadaan kami. Engkau mengenal setiap pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Biar Engkau senantiasa menolong dan memberkati. Dan puji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau selama-lamanya.
Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan. Biar Engkau pakai lebih hebat, biar lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang melalui hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami, dan sebentar juga kami akan kembalikan untuk memberikan korban persembahan pekerjaan-Mu. Engkau balas limpah berkat. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami akan memberikan korban persembahan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita akhiri ibadah ini. Saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian doa yang biasa kembalikan kepada Bapa kita. Memberkati hamba-hamba anak-anakku yang sudah melayani di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Kami percaya segala sesuatu yang Tuhan percayakan, Tuhan izinkan untuk kami lakukan, semuanya juga dari Engkau. Itulah sebabnya Tuhan tolong kami, karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami, sehingga ketika kami menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan, kami yakin kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapak, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, jamahan Tuhan menjadi bagian mereka. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh mengalami segala kebaikan Tuhan. Kami tetap juga berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Engkau tolong bangsa kami ini, pulihkan, selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga berterima kasih, pemilu yang sudah kami lewati sudah berjalan dengan baik, aman dan damai. Dan kami percaya kalau Engkau sudah memulai, Engkau pasti akan mengakhiri akan segala sesuatunya dengan baik. Engkau juga akan menolong sampai kepada pengumuman dari KPU siapa yang nanti akan memimpin bangsa dan negara kami. Engkau juga akan berikan keamanan dan kedamaian. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau ada orang-orang tertentu yang merencanakan hal buruk buat bangsa ini, Tuhan Engkau halaukan, Engkau beri pertobatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan segala sesuatunya boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, di dalam negara ini, dan kami dapat merasakan kekuatan Tuhan terus berkarya melalui bangsa dan negara ini. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami kembali pulang seperti dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih banyak Bapak. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata
Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.